Sintayong respon kritik dan ramalan Jose Mourinho tahun 2013. Timnas Indonesia sudah level Asia, mirip permainan gaya Eropa. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak lupa dengan apa yang dikatakan Jose Mourinho untuk Indonesia pada 2013 lalu. Kala itu, The Special One yang masih menukangi Chelsea hadir ke Indonesia untuk melakoni pertandingan menghadapi Indonesia All-Star. Tak tanggung-tanggung, Mourinho menurunkan skuad terbaiknya termasuk John Terry, Eden Hazard, Romelu Lukaku, dan lainnya. Tak ayal, Indonesia All-Star harus kalah telak dengan skor super telak 8-1. Selepas laga, Mourinho mengatakan jika Indonesia tidak memiliki pemain yang potensial. Selain itu, pelatih asal Portugal itu juga menyebut jika Indonesia tidak memiliki daya juang dalam bertanding. Andai pemain Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ucap Jose Mourinho selepas laga Chelsea versus Indonesia All-Star. Perkataan Mourinho di masa itu mungkin benar adanya. Indonesia masih tergolong negara yang kurang maju dalam hal sepak bola. Tak ayal, Indonesia gagal berprestasi di ajang apapun yang dijalani. Namun perlahan, kritikan itu mulai mendapatkan respon dari Indonesia, dan Sintayong adalah orang yang berhasil menjawab kritikan itu dengan torehannya. Ya, sejak datang untuk melatih timnas Indonesia, Sintayong melakukan kebijakan luar biasa yang tidak dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berani memotong generasi dan membangun timnas Indonesia benar-benar dari nol. Pada awalnya, hal itu dirasa bukanlah hal yang tepat. Akan tetapi, dalam beberapa waktu belakangan, kerja keras Sintayong berbuah manis. Terbukti, Sintayong berhasil mengantarkan 3 level timnas Indonesia di kancah Asia. Mulai dari timnas senior, timnas U19, dan terbaru adalah timnas U23. Hal ini menjadikan Sintayong sebagai pelatih timnas pertama yang membawa Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level berbeda. Tidak hanya dalam hal hasil, dalam segi permainan, Indonesia juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di bawah asuhan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu, timnas Indonesia memiliki permainan layaknya tim-tim Eropa, yakni kalem, sistematis, dan efektif. Umpan pendek dan permainan kombinasi khas tim-tim Eropa menjadi salah satu pola permainan andalan Indonesia. Ditambah lagi, Sintayong yang menerapkan filosofi permainan pengorbanan diri, yakni setiap pemain memiliki peran yang sama di atas lapangan. Oleh sebab itu, seluruh punggawa Garuda selalu tampil maksimal di setiap laga untuk meraih kemenangan. Dan juga filosofi permainan ini pula yang membuat hampir seluruh pemain Indonesia bisa mencetak gol. Momen menarik timnas Indonesia U23 versus Turkmenistan, Sintayong gemes dengan Rizky Ridho, prediksi Presiden Jokowi meleset tipis. Sejumlah momen menarik tersaji saat timnas Indonesia U23 menggulung Turkmenistan pada pertandingan penentuan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kejadian ini berlangsung di luar lapangan, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Selasa, 12 September 2023 itu. Timnas Indonesia U23 sukses melangkahkan kakinya ke putaran final Piala Asia U23 2024 setelah membekuk Turkmenistan dengan skor 2-0. Gol pertama Garuda Muda dicetak Ivan Janer melalui sepakan kerasnya dari luar kotak penalti pada menit ke-41. Menjelang laga berakhir, Pratama Arhan sukses menggenapkan kemenangan timnya. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 sukses mengamankan puncak klasemen grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Anak asuh Sintayong meraup 6 poin setelah menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Sepanjang pertandingan, ada sejumlah momen menarik yang mengiringi pertandingan Timnas Indonesia U23 ini. Pertandingan ini tersaji di luar arena pertandingan. Prediksi skor Presiden RI meleset. Presiden Joko Widodo tampak menyaksikan langsung pertandingan ini. Jokowi tampak duduk di bangku VVIP Stadion Manahan. Dia ditemani Ibu Negara Iriana Jokowi yang duduk di sisi kanannya. Saat pertandingan memasuki masa turun minum,
Presiden Jokowi bersama cucunya Jan Etes sempat menyapa awak media yang berada di selatan tribun VVIP. Dia pun memberikan prediksi bahwa akan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan anak asuh Sintayong. "Saya prediksi 3-0, nanti malah jadi 5-0, kata Presiden Jokowi saat ditemui awak media di sisi tribun VVIP. STY tampak gemas. Pada pertandingan ini, Sintayong juga sempat memperlihatkan ekspresi gemas terhadap Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Momen ini bermula ketika Ridho melakukan kesalahan operan. Beruntung, bola tidak direbut oleh lawan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Bola ini lalu diambil oleh Sintayong yang menampilkan aksi juggling di depan bench pemain skuad Garuda Muda. Juru taktik asal Korea Selatan itu lantas mengambil bola dan menampilkan gerak-gerik hendak melempar bola tersebut kepada Ridho. Pemain asal Persija Jakarta ini tampak menahan senyum melihat ekspresi pelatihnya tersebut. Pelatih Turkmenistan kebanyakan protes. Sementara itu, di area bench pemain Timnas Turkmenistan U23, momen yang paling sering mewarnai jalannya pertandingan ialah serangkaian protes yang dilakukan pelatih Ahmed. Pelatih berusia 44 tahun ini kerap sekali melancarkan protes terhadap wasit yang memimpin pertandingan. Dia sering merasa tak puas dengan keputusan yang diambil oleh perangkat pertandingan. Bahkan, dia sempat bersitegang dengan wasit. Meskipun demikian, berbagai protes yang dilakukan oleh Ahmed juga tak menghasilkan peringatan berupa kartu kuning. Tekuk Turkmenistan 2-0. Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Turkmenistan U23 2-0 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 12 September 2023. Gol Indonesia dicetak oleh Ivan Jenner di babak pertama dan Arhan Pratama di babak kedua. Indonesia meraih hasil sempurna sekaligus menjadi juara grup K dengan menyapu bersih kemenangan penyisian grup di laga sebelumnya. Skuad Garuda Muda mencukur Cina Taipei 9-0. Permainan keras diperagakan oleh kedua tim sejak menit pertama. Akibatnya Turkmenistan harus mengganti Priev Ruslan lebih awal, yakni pada menit 13 karena cedera. Ia digantikan Mamiev. Indonesia bermain lebih agresif. Pratama Arhan dan kawan-kawan mendominasi permainan. Hal tersebut memaksa Turkmenistan bermain lebih bertahan pada menit ke-10. Garuda Muda sempat mencetak gol, tetapi